Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, 3 abad yang lalu, kalau kita membaca sejarah gereja, di Jepang terjadi penganiayaan kepada para misionaris maupun semua orang Katolik. Kalau 3 abad itu berarti 300 tahun. Dari abad 16 sampai dengan abad 19. Banyak cerita tentang kepahlawanan, tentang martir, tentang bagaimana gereja Katolik dianiaya di sana. Salah satu kisah yang sangat terkenal adalah 3 orang misionaris awam, kaum muda yang bernama Thomas Kitsaki, lalu Luigi Ibaraki, dan Antonio. 3 orang anak muda ini ketika diketahui bahwa mereka beriman pada Yesus Kristus, lalu ditangkap, dipotong telinganya, disuruh berjalan dari tempat mereka ke kota Nagasaki yang jauhnya 700 kilometer. Bisa dibayangkan pada saat itu 700 kilometer itu seperti orang jalan kaki dari Jakarta menuju ke mungkin Semarang. Jalan kaki. Mereka punya kesempatan ketika dalam perjalanan menuju Nagasaki itu untuk melarikan diri. Karena pengawal yang mengawal mereka pun mungkin berbuat kekeliruan sehingga mereka punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi mereka tidak mau melarikan diri. Sampai kemudian mereka dibunuh di kota Nagasaki dengan cara disalibkan. Selain itu kita kenal ada Santo Paulus Miki dan kawan-kawannya martir dari Jepang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, apa yang dialami oleh orang-orang Katolik di Jepang, para misionaris awam, orang-orang biasa yang beriman pada Yesus Kristus, juga terjadi bukan saja di Jepang, tapi juga di Vietnam, di Laos, dan sebagainya di daerah Asia. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa gereja tetap hidup, tetap bertahan sampai sekarang? Di Jepang pun ada misionaris dari Indonesia, khususnya dari tarekat SPD. Banyak misionaris dikirim ke sana. Itu berarti bahwa pemerintah Jepang mengizinkan gereja untuk hadir setelah 300 tahun menganiaya mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya ingat salah seorang teman saya yang kemudian sebelum dia menikah dengan orang Jepang karena menjadi misionaris di sana, dia menceritakan pengalamannya yang bagi saya menarik adalah ketika dia sampai di sana, yang dia tahu iman mereka bukan berkembang karena membaca buku atau katekis mengajarkan mereka. Iman mereka hanya berkembang karena cerita dari mulut ke mulut. Maka ketika teman saya itu sampai di Jepang, dia ditanya oleh ibu-ibu yang sudah berumur, masih adakah paus?
Masih adakah gereja Katolik lain di dunia ini? Masih adakah uskup? Sesuatu yang kalau kita sini mendengar menjadi aneh. Orang Katolik kok tanya tentang paus masih adakah? Ya jelas pasti masih ada. Namun demikian sekali lagi pertanyaannya, mengapa sampai gereja bisa bertahan sampai sekarang? Jawabannya hanya satu, Yesus hadir lewat Roh Kudus-Nya. Jika Yesus tidak hadir lewat Roh Kudus-Nya, gereja sudah punah dari dulu. Tetapi karena kehadiran Yesus itu, maka gereja tidak punah, walaupun sekarang mulai berkembang terutama di Vietnam. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, penginjil Yohanes dalam Injil yang baru saja kita dengar ini hanya mau mengatakan ini, kalau Anda mencintai Tuhan berarti taat. Dan itu yang ditunjukkan Yesus kepada para murid-Nya. Selama hidupnya Yesus mencintai Bapanya dengan taat sampai mati di salib. Mengikuti perintah-perintah Bapanya. Walaupun dia sadar itu tidak mudah. Tapi bagi Yesus mengasihi itu berarti menuruti perintah Bapanya. Seperti yang dikatakan di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh penginjil Yohanes. Itu yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes ini. Maka Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, seorang anak yang mengatakan mencintai orang tuanya, kalau tidak taat kepada orang tuanya, omong kosong. Karena orang tuanya tidak akan memberikan yang tidak baik kepadanya, selalu memberikan yang terbaik. Kalau seorang suami mengatakan mencintai istrinya atau sebaliknya, istrinya menyatakan cinta pada suaminya, tapi tidak taat untuk mendengarkan suaminya, tidak taat untuk mendengarkan istrinya, juga omong kosong. Taat dengan rendah hati. Maka bagi Yohanes penginjil, mencintai berarti mentaati perintah. Itulah sebabnya dalam Injil ini dia katakan, jikalau engkau mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita semua. Bapak, Ibu dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita ini juga mau menerima Roh Kudus? Kalau kita mau menerima Roh Kudus, tanda bahwa kita mengasihi Yesus, ada beberapa hal ini yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk direnungkan. Yang pertama adalah menerima Roh Kudus dengan hati terbuka. Percaya kepada Roh Kudus dengan hati terbuka.
Sama seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama. Petrus diutus untuk memberikan Roh Kudus kepada orang-orang di Samaria supaya mereka taat kepada apa yang diperintahkan Yesus bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, dalam Injil juga Yesus menunjukkan bahwa dunia akan membenci kalian. Dunia yang dimaksudkan oleh Yesus adalah orang yang tidak percaya, tidak mengenal Allah. Dan karena itu Roh Kudus tidak ada pada mereka. Dan kalau Roh Kudus tidak ada pada mereka, berarti mereka akan membenci kita yang sudah ada Roh Kudusnya dengan kepenuhan Roh Kudus. Maka wajar. Namun demikian Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau Yesus mengatakan Dia akan memberikan Roh Kudus untuk kita, menyertai kita selama-lamanya, Yesus tahu bahwa kita tidak mudah untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Kita akan mengalami tantangan dibenci dan dihina. Namun demikian, Roh itulah yang menyertai kita. Maka sama seperti gereja-gereja yang saat ini masih bertahan seperti di Jepang, Vietnam, Laos, dan sebagainya. Mereka bertahan karena kehadiran Yesus Kristus dalam Roh Kudus. Maka pertanyaan saya untuk kita semua saat ini adalah, jika kita mengalami tantangan, masihkah kita bertahan dengan iman kita? Kalau iman kita tidak bertahan atau katakanlah tidak tahan banting, itu artinya Roh Kudus masih jauh dari hidup kita. Maka harusnya kita mempunyai sikap terbuka dan rindu untuk menerima Roh Kudus pada hari Kamis nanti. Kita merayakan hari raya nanti kenaikan dan hari raya Pentakosta, kita menerima Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah sekarang kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan kita.